kita juga merasa bangga karena kita tidak punya pantai, tetapi kita sebagai penyuplai ikan nomor 3 terbesar di Jawa Timur. Jawa Timur ya nomor 3. Ya, karena kita tidak punya pantai, tetapi kita punya tempat lelang ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alif Fatoni, tentunya di podcast Pratiwi. Apa kabar pendengar? Semoga Anda selalu sehat, senantiasa berbahagia, juga bersemangat menjalani aktivitas. Dan kebetulan juga pada kesempatan kali ini narasumber kita dari Diskoperindak lagi, namun berbeda dengan yang sebelumnya. Ada Kepala UPT Pasar Diskoperindak, Bapak Didi Muryanto, dan stafnya bagian administrasi ada Mas Sony Tio. Selamat pagi Pak, Mas. Selamat pagi. Nah, ini Pak Didi mungkin bisa menyapa pendengar Pratiwi dulu. Siap. Apa kabar semua sahabat Pratiwi? Kami di Diskoperindak ini dipanggil khusus kayaknya ini. spesial mungkin ya. Selamat bergabung dengan Pratiwi. Radio Pratiwi ya. Iya, benar sekali. Dan terkait tema kita pada kesempatan kali ini yaitu perkembangan pengelolaan Pasar Bondowoso. Langsung saja kita ke narasumber kita, Pak Didi. Kemarin nih terakhir saya lihat di story WA ya. Siap. Ada kegiatan nih di Pasar Tamanan ya, Pak ya? Siap. Itu ada kegiatan apa sih Pak? Kalau yang Tamanan ini sebenarnya kita kemarin itu ada sosialisasi terkait masalah penarikan e-retribusi. Kita ada MOU juga dengan PT Pos Indonesia. Jadi nantinya penarikan retribusi itu akan dilaksanakan oleh pihak pos, khususnya yang toko sama kios. Jadi kita tinggal nantinya menerima bukti, tidak usah kita bawa uang recehan, karena kita tinggal menerima bukti dari pihak pos, kios-kios mana yang bayar dan kios mana yang belum bayar, gitu. Oke. Kemudian yang menjadi tujuan terkait sosialisasi kemarin itu hanya di Pasar Tamanan atau ada pasar-pasar? Sebenarnya di 5 pasar daerah itu sudah kita laksanakan penarikan e-retribusi pasar. Nah, itu ada di Pasar Induk Bondowoso, Pasar Prajikan, Pasar Wonosari, Pasar Maesan, dan Pasar Tamanan. Nah, cuma saat ini kita mencoba bagaimana progres dari penarikan retribusi yang akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia. Oke. Kemudian nih Pak Didi, ada program-program apa saja sih di bagian pasar ini Pak Didi yang dijalankan di tahun 2023 ini? Untuk 2023 ini kita ada beberapa program terkait masalah juga, kita kerjasama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, di sana itu kita sudah sosialisasi di beberapa pasar daerah terkait masalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di sana semua pekerja bisa mengikuti itu. Programnya itu juga juga menyentuh kepada masyarakat pasar. Nah, karena di sana programnya selain bentuk pedagang pasar, juga abang beca, coba yang bekerja di toko juga itu bisa mengikuti itu. Kenapa itu sebagai jaminan sosial juga kepada para pedagang yang ada di pasar daerah. Contohnya dulu di Pasar Prajikan dulu pernah ada pemilik kios yang meninggal dunia. Akhirnya dia itu langsung mendapatkan dari BPJS itu sebesar 42 juta. 42 juta. Satu orang tuh ya? Satu orang. Jadi itu pelaksanaannya, jadi satu orang yang ikut, semisal yang bersangkutan meninggal dunia, otomatis istri ataupun anaknya bisa menerima itu. Dan anunya juga murah, cicilannya tiap bulan. Ada 2 program di sana. Ada yang 17.000 itu untuk jaminan tiap bulannya. Ada plus 20.000 berupa simpanan. Nanti saat dia berhenti
sebagai anggota BPJS, maka dia akan dikembalikan yang 20.000. Begitu. Oke, berarti artinya di sini terkait bersinergi dengan siapa saja dari Diskoperinda, terutama di bagian pasarnya ada BPJS, kemudian kantor pos, ada dari Bank Jatim juga, dari BRI juga, kita juga bersinergi dengan Bulog terkait masalah pasokan kebutuhan pokok. Betul. Nah, kemudian di sini, nah ini Mas Sony diam aja nih di bagian administrasi nih. Biasanya apa sih yang dilakukan nih Mas Sony ini? Saya di bagian administrasi itu membantu Pak Didi dalam membuat surat menyurat, Pak. Surat menyurat. Biasanya kalau apa nih? Kalau ada hubungannya kerjasama mungkin atau apa? Ya, misalkan ada surat yang masuk, kita membuat balasannya sesuai dengan instruksi dari kepala UPT. Oke, siap. Jadi udah ada bagiannya masing-masing ya Mas Sony ya. Kalau misalkan ada ini tugas di lapangan juga ikut terjun langsung nggak, misalkan ke pasar-pasar? Ya, kalau kepala UPT mengajak saya khususnya untuk ikut terjun ke pasar, kita mengikuti beliau. Ini terkait perkembangan pengelolaan pasar di Bondowoso, terkait perubahan-perubahan ataupun juga semacam perbaikan di pasar-pasar itu sejauh mana sih di tahun sekarang ini Pak Didi? Izin kalau kita perspektif belakang ya. Di tahun 2020 kita mendapatkan dari tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan itu pembangunan pasar rajikan. Selanjutnya di tahun 2021 kita mendapatkan lagi dari tugas pembantuan juga karena kita mengajukan proposal juga ke Kementerian Perdagangan di Pasar Induk Bondowoso. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita mendapatkan 2 pasar karena progres pelaporan kita mungkin yang bagus dari 141 kabupaten kota kita di tahun 2022 mendapatkan 2 pasar, yakni pasar ikan Kota Kulon sama pasar Tamanan. Oke, 2 berarti ya Pak. Siap. Sebelumnya belum pernah ada langsung 2 juga nggak Pak pasarnya? Selama ini belum pernah. Baru di 2022 ini kita mendapatkan 2 pasar. Dan dilihatnya dari progres pelaporan kita juga pasar setelah dibangun itu betul-betul dimanfaatkan oleh pedagang pasar. Nah, biasanya yang menjadi kendala di lapangan itu apa sih Pak? Kendala di lapangan khususnya ini ya, untuk pengguna toko dan kios itu masih adanya piutang sewa. Piutang sewa itu gara-gara yang bersangkutan penghuni toko dan kios itu tidak tertib dalam pembayaran retribusinya. Dan itu pun selalu diaudit sama BPKRI. Jadi kalau semua BPK sudah turun ke Bondowoso, yang ditarik dulu adalah piutang sewa dari pengguna hak pakai di pasar daerah. Terkait juga ini kesadaran dari masyarakat juga terkait masalah kebersihan. Sebenarnya kita tidak kurang-kurangnya mensosialisasikan. Jadi apalagi yang pasar baru dibangun. Jadi pedagang sebenarnya di surat hak pakai itu sudah ada penjabarannya. Jadi pedagang itu ikut serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar. Nah, masalah kebersihan ini ada di beberapa pasar daerah yang pedagangnya sendiri kurang ikut serta menjaga pasar daerah itu. Oke. Tadi yang dimaksud masyarakat berarti cuma pedagangnya nih Pak yang ikut andil dalam kebersihan pasar itu. Utamanya pedagang pasar. Pasar. Jadi kami juga menghimbau kepada pengunjung pasar juga, janganlah membuang sampah sembarangan juga. Di sana kita sudah beberapa kali kita pengadaan tempat sampah. Akan tetapi itu hilang, tempat sampah yang kita siapkan hilang. Kebetulan juga barusan juga saya minta bantuan juga ke Bank BRI. Alhamdulillah kita mendapatkan beberapa tempat sampah di pasar daerah. Gitu. Kalau semacam itu ada petugas kebersihannya juga nggak Pak di pasar? Kalau petugas kebersihannya sebenarnya itu masuk di Dinas Lingkungan Hidup, cuma pelaksanaan tugasnya di pasar daerah. Gitu. Kemudian pernah ada cerita atau pengalaman yang kurang mengenakan di lapangan nggak Pak?
Kalau yang tidak mengenakan ya mungkin ya ada lah, tapi itu sudah menjadi apa namanya ya? Sudah menjadi hal biasa. Iya, biasa lah pada kita yang macam-macam lah ya terkait masalah. Ya kalau namanya di pasar itu kan memang banyak masalah lah. Misalnya saat kita meredaksi pedagang itu mesti ada komplain. Nah, tapi kita juga berkaca lah. Di belakang itu sebenarnya banyak faedahnya ketimbang mudaratnya. Jadi kita pemerintah daerah memfasilitasi. Kayak barusan ada relokasi pedagang, kita pindah sementara. Di situ mesti ada masalah-masalah gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah pasar itu selesai digarap, mereka merasa puas. Kemudian nih di pasar itu kan udah menjadi hal biasa Pak, tempat ramai atau bertemunya orang-orang antara pembeli dan penjual. Nah, kalau udah ramai banget, nah ini udah menjelang Ramadan Pak, puasaan hampir. Nah, biasanya yang sering dikeluhkan itu apa ya? Ya kondisi pasar lah, terkait kebersihan tadi. Tapi alhamdulillahnya udah langsung gerak cepat ya Pak ya, seperti tempat sampah tadi. Kalau misalkan ada kenaikan harga, bukan ranahnya Pak Didi? Kalau kenaikan harga sebenarnya itu bidangnya dari bidang perdagangan. Akan tetapi kita juga bersinergi lah. Contohnya saat ini kita bekerja sama dengan Bulog terkait masalah penekanan inflasi ini. Jadi di pasar induk itu mulai hari Rabu barusan ini kita sudah kita membuat pos bersama di sana. Jadi ada Bulog, ada Pitopos juga, ada BPR Jatim juga di sana, ada BRI. Jadi kita kumpul di sana. Nah, kebetulan kita juga dipasok oleh Bulog terkait masalah bahan pokok itu. Dan harganya pun sesuai standar itu, karena itu sudah distandarkan oleh Bulog. Kalau dulunya kan enggak. Dulunya kan saat baru ada operasi pasar, baru Bulog itu turun ke lapangan. Akan tetapi di awal-awal kepala Bulog yang baru Pak Ade ini komitmen dengan kami, akhirnya di pasar daerah itu dibuatkan RPK, rumah pangan kita. Jadi Bulog itu tidak usah melaksanakan operasi pasar pun, di masing-masing pasar daerah itu sudah ada dikirimi oleh Bulog beras dari Bulog. Alhamdulillah itu sangat membantu. Itu karena harganya itu kan standar dari Bulog. Kalau kita ke Mas siapa ada namanya tadi ya, sampai lupa nih. Mas Sony Tio, nah bagian administrasi. Kan sering ikut juga ya berarti ya di lapangannya. Gimana kalau melihat kondisi pasar di Bondowoso? Udah masuk baguskah atau apa nih Mas? Alhamdulillah kita sama-sama syukuri pasar Indonesia, pasar di Bondowoso sudah ramai lah. Ramai terus sama-sama saling pedagang, penjual itu sama-sama membangun Bondowoso lah. Gitu. Berarti masih bisa dibilang bagus lah ya. Biasanya kalau yang sering disamperin atau dilakukan kunjungan pasar ini Pak Didi, pasar mana biasanya? Semua pasar. Semua berarti ya. Pasar daerah. Nah, Pak Didi, yang paling maju pasar mana biasanya Pak? Sebenarnya paling besar pasar induk Bondowoso. Pasar induknya ya. Ada 5 pasar sih sebenarnya. Ada di pasar induk Bondowoso, pasar Perdikan, pasar Wonosari, pasar Tamanan. Yang termasuk besar di sini. Ada pasar hewan juga kita, pasar hewan Bondowoso. Pasar hewan Bondowoso. Itu kan ngumpul Pak, seperti di pasar Tamanan dengan pasar hewannya ngumpul kan? Iya, yang pasar Tamanan ada kumpul tempatnya. Kalau pasar di Bondowoso nih pasar Selatan. Kita juga merasa bangga karena kita tidak punya pantai, tetapi kita sebagai penyuplai ikan nomor 3 terbesar di Jawa Timur. Jawa Timurnya nomor 3. Iya, karena kita tidak punya pantai, tetapi kita punya tempat lelang ikan di Kota Kulon. Gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? Maksudnya jadi ikan dari Banyuwangi, dari Jember, dari Situbondo, ini ada juga yang baru masuk ini dari mana? Pokoknya dari luar itu masuk ke sini. Tetapi sampai di sini itu yang ngolah itu dari Jember juga. Pedagang Jember ngolahnya ke sini.
Ke Bondowoso. di Kota Kulon. Betul. Oke. Itu kenapa bisa nomor 3 sih? Itu dilihat dari karena banyaknya yang jual ikan atau harganya yang mahal atau dari apanya? Karena memang mulai dulu di sana itu sebagai pengepul ikan. Jadi di sana itu sudah ada bos-bosnya yang memasukkan ke sini. Jadi itu sebagai suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, khususnya Bondowoso. Karena kita tidak punya pantai, akan tetapi pedagang yang dari luar itu larinya ke Bondowoso untuk menjual ikannya, ikan pindang yang Itu saya khususnya. juga heran Pak, kenapa kok bisa langsung Begitu. 3 Jawa Timur ya? Siap. Itu cuma di bagian ikannya atau Ikan pindang toh? Pindang. Ya, yang pindang. Sebenarnya kita merancang juga biar ikan basahnya juga lari ke sana. Karena kita juga mengajukan ke Kementerian KKP untuk di sana ada kosturnya juga, secara perlahan lah. Karena kita mintanya ke kementerian Mas. Gitu. Ini balik lagi nih Pak, di setiap pasar-pasar, baik itu penjual atau pembelinya ya di masing-masing daerah atau wilayah atau kecamatan ya, itu sudah masuk sejahtera atau masih ada yang perlu lagi nih Pak, ditambah lagi atau Untuk pedagangnya maksudnya. Kalau ke pedagang sendiri saya kira cukup sejahtera lah. Karena di pasar daerah itu saat pandemi terjadi hanya pasar yang bisa bertahan. Karena di sana menjual bahan pokok kebutuhan dari masyarakat. Iya, jadi di sana juga adanya perputaran ekonomi. Perputaran perekonomian. Oke. Nah, di setiap pasar juga ada semacam ini enggak Pak? Koordinator mungkin. Betul. Jadi kita yang ditangani oleh Sikulinda khususnya PT Pasar itu ada 16 pasar daerah. Dan itu di nomenklatur kita kalau dulu kepala pasar. Sekarang itu pengelola pasar, ada 10 pengelola pasar di masing-masing pasar itu. Jadi ada pasar yang memang pasar besar menangani pasar kecil juga. Contoh, pasar Tenggarang itu juga menangani pasar Sekar Putih. Pasar Wonosari menangani pasar Sumberwingin. Terus pasar hewan kota juga menangani 2 pasar lagi. Pasar hewan Wonosari sama pasar Kejayan. Jadi kita ada 10 pengelola yang mengelola di situ, di masing-masing pasar. Nyebutnya apa tuh Pak? Pengelola pasar. Kalau semacam kayak ini Pak, saya pernah dengar ketua paguyuban Pak. Paguyuban pasar. Oh, siap. Kalau itu di masing-masing pasar kita memang menginstruksikan kepada di bawah. Jadi di sana wajib dibentuk paguyuban. Paguyuban itu adalah sebagai kepanjang tanganan dari pedagang pasar itu. Jadi kalau seumpama ada masalah di pasar itu cukup paguyubannya. Kalau memang bisa diselesaikan di level pengelola, diselesaikan di sana. Kalau memang tidak bisa diselesaikan di sana, bisa masuk ke saya. Terkait masalah laporan apa sih yang terjadi di pasar daerah, itu sebagai penyimbang. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pedagang, kalau bisa kita cover. Kalau seumpama tidak tercover tahun ini, mungkin kita akan cover di tahun berikutnya. Pernah ada konflik besar juga nggak Pak? Kalau konflik ya pernah juga di pasar induk dulu. Pernah ya? Iya, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi. Boleh diceritakan sedikit Pak? Itu terkait masalah pedagang yang di bawah. Ya, itu mungkin viral pernah dengar juga ya, di media sosial. Ya. Jadi ada beberapa pedagang yang meminta ada pedagang di bawah. Tetapi kita juga memikirkan pedagangnya di atas. Kalau semua di bawah pedagang saya di bawah itu kan hanya yang di atas juga ada laku. Iya. Nah, jadi kita kumpulkan, kita sonasikan. Jadi pedagang saya di atas. Jadi biar pembeli juga akan gampang. Saat berkunjung ke pasar, tempatnya sayur di sini. Jadi dia tinggal menunjuk dia. Tempatnya ikan di sebelah sini, ikan pindang di sini, ikan ayam di sini. Jadi mempermudah juga. Nah itu kayaknya pas 1 tahun yang lalu tuh Pak. Kayaknya pas puasaan juga kayak kalau nggak salah sih. Depannya puasa itu. Sebelum pasar itu yang baru ini selesai. Itu kita dengan pedagang ikan ayam waktu itu. Sebenarnya sudah saya sampaikan, tidak usah susu. Lagi kita sudah mengajukan anggaran ke kementerian waktu itu. Selesai pasar bawah, pedagang ikan ayam akan saya pindah ke bawah. Tetapi dia bersikukuh terkait masalah itu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah pedagang yang menurut kita tempatkan di bawah.
Jadi sekarang meskipun buka 24 jam, monggo juga sekarang. Jadi kan yang namanya program kan tidak langsung satu kali langsung gini. Ya, kayak sekarang beda antara saya sama anak saya. Saat anak saya minta, ya beli kue, mesti saya kasih. Tetapi kalau kita dengan pemerintah daerah, diusulkan dulu, ya mungkin tahun berikutnya kan gitu, menyesuaikan dengan anggaran. Semerta-merta langsung dapat. Betul sekali. Jadi kalau istilahnya pedagang pasar itu kan mintanya cepet kan gitu. Nah, semacam pengelolaan pasar agar jauh lebih bagus. Ada yang paling dikhususkan atau dispesialkan, Pak? Mungkin di pasar induk ini harus bagus dulu. Nah, sebenarnya gini Mas, kita sebenarnya untuk menuju SNI, pasar standar nasional. Karena itu memang sudah instruksi dari Presiden juga. Nah, jadi kita memfokuskan memang sementara di pasar induk dulu. Nantinya kita minta pendampingan juga ke Bagawi 5. Apa sih kurangnya saat kita mengajukan pasar ini bersenti? Tetapi sambil jalan kita melaksanakan pembenahan di sana. Apa yang kurang? Kayak sekarang di pasar induk itu selain dari LH, yang khusus yang pasar bawah di bawah itu, selain dari LH kita juga barusan menambah personel untuk kebersihannya di sana. Khusus saat transaksi maksudnya. Jadi pada jam pagi disapu, dipel, siang hari juga dilaksanakan lagi, saat mau pulang juga dilaksanakan pembersihan lagi. Nah, cuma sekarang kendalanya dari pedagang sendiri. Pedagangnya lagi. Ya, kurang ikut serta lah Mas. Sebenarnya kalau ikut serta dalam menjaga itu kan sama-sama enak lah Mas. Begitu. Sebenarnya peran serta dari masyarakat pasar juga kami minta. Gitu. Tapi sudah kita laksanakan. Sosialisasi sebelum penempatannya pun kita sudah kumpulkan dulu pedagang itu. Dan tanggapan mereka mengiyakan atau iya saja saat siap. Iya, saat kita kumpulkan siap. Tapi di lapangan serunyapkan tempat sampah aja angelnya minta ampun. Gitu. Nah, kayak gitu ada semacam sanksi nggak Pak? Itu kan sebenarnya kan ada sanksi Mas. Cuma ya kita kasih masukan terus lah. Jadi saya sampaikan ini tempat sampah cari nafkah. Rumahnya kedua sampean. Tolong juga dibantu masyarakat kebersihannya juga dibantu. Sampai kalau semua bersih tempat dagangannya, otomatis kan pengunjung akan tertarik itu di sana. Gitu. Kalau udah ada pembeli yang masuk terus sudah ya seperti pemandangannya kurang bagus atau bau tidak sedap, itu bikin apa ya Mas? Semacam enak ya Pak ya. Sebenarnya kita kan indikasinya Mas, saat dulu mau ke pasar itu kita kan sungkan lah, karena ke pasar itu mesti becek, mesti bau kan gitu. Jadi kita merubah itu sedikit-sedikit Mas. Kalau mungkin total tidak bisa ya, tapi sedikit-sedikit kita rubah. Contohnya dengan pembangunan di pasar di tugas pembantuan ini, kita sudah mulai coba bagaimana sih pasar yang bersih, bagaimana sih pasar yang tertib. Nah, kenapa? Namanya pedagang. Pedagang itu kayaknya maunya sendiri kan Mas. Begitu. Jadi sudah kita atur, kadang-kadang dia melanggar sendiri. Dikasih contoh, setelah sudah ada tempat, dikasih tempat sementara di depannya, tidak ada teguran, ditambah lagi. Saya sampaikan, ini ada punya kaki apa dasaran ini kok bisa jalan sendiri sampai segitunya saya gitu. Baru kalau saya turun ke lapangan itu mereka gulung-gulung minta tempatnya itu. Iya kan masa jadi Tangerang Madura, petakotan saya ini. Nah kemarin atau beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ya, itu masalah parkiran juga ada tuh Pak beritanya. Itu gimana sekarang? Gini, kalau masalah parkir itu sebenarnya kita ada dua Mas ya, parkir Mas ya. Karena di luar itu areanya dari Dinas Lingkungan, Perhubungan sekarang Mas ya, Dinas Perhubungan. Kalau di dalam pasar itu kita ada juga, itu miliknya, bukan miliknya sih, menjadi area kita. Tetapi yang masalah di luar itu leading sektornya perhubungan Mas. Gitu. Jadi ada dua UPD biar tidak bersinggungan juga Mas. Nah, mungkin ada tambahan nih terkait perkembangan pengelolaan pasar di Kabupaten Bondowoso. Kami sebenarnya sudah mengajukan proposal juga ke Kementerian Mas untuk pembangunan pasar-pasar yang belum tercover. Jadi mohon dukungannya juga dari masyarakat pasar juga.
Kenapa saat kita mengajukan proposal ke kementerian itu juga ditanya database kita di sana. Nah, termasuk kesadaran dari pedagang pasar. Iya. Yang terkait masalah distribusinya jangan sampai menunggak. Dan juga kebersihannya juga kami dibantu. Karena kita di sini UPT Pasar sendiri tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa bantuan dari pedagang pasar juga, karena dia sebagai penyumbang PAD kepada kita. Makanya kita gandeng perbankan biar tanda kutip tidak ada penyelewengan juga, karena itu kan sudah langsung masuk bank, masuk ke rekening Bank Jatim juga BPKAD, otomatis masuk ke rekening kita. Jadi istilahnya biar tanda kutip dulu, kok kalau saya bayar ini masuk ke kantongnya petugas, saya menghindari itu. Jadi kita kerjasama dengan pihak perbankan, fungsinya juga itu. Yang kedua juga kita menggandeng perbankan. Karena apa? Di sana di pasar, khususnya pedagang pasar itu membutuhkan dana untuk modal. Nah, jadi saya menghimpun bank yang mau masuk ke pasar tapi dengan suku bunga yang kecil, dengan KUR kayak gitu. Alhamdulillah sudah ada beberapa bank yang sudah masuk ke pasar daerah. Jadi istilahnya pedagang juga tidak diribetkan, saat membayar retribusi juga tidak diribetkan, karena pihak bank langsung turun ke lapangan. Dan dari pihak Diskoperindak juga terbuka ya Pak? Terbuka sih kita. Oke, terima kasih banyak nih Pak Didi udah bisa ikut mengudara di studio Pratiwi, dan juga buat pendengar yang ikut gabungan dan menonton kita di streaming kita Pratiwi Radio 24 Jam. Saya Ali Fatoni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan ketemu lagi di besok hari dan jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.